Halo, selamat siang semuanya. Gue Dedi dan balik lagi. Udah lama nggak upload dan sekarang gue mau coba upload lagi. Kebetulan kemarin temen gue, namanya Pawa ya, dia uh, nge-WA gue, terus dia kasih uh, link tentang si Bill Gates yang ngomong mengenai the Greater Falls Theory. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, ini gue jadi tertarik untuk membahas ini ya, tentang si Greater Falls Theory ini. Tapi mungkin gue sambil nyebat ya, biar nggak serius-serius banget. Jadi kita bakal bahas ini secara ringan-ringan aja. Oke. Nah, jadi tentang Greater Falls Theory, gue setuju dengan konsep ini yang dibilang sama Bill Gates. Itu benar bahwa pasar kripto dan NFT itu merupakan The Greater Falls Theory. Nah, kita kutip nih ya, gue baca satu berita dari CNN Indonesia. Nih, ini dibilang katanya mana ya? Aset-aset seperti itu 100% bergantung kepada semacam Greater Falls Theory, bahwa ada orang yang akan membayar lebih mahal daripada yang saya lakukan. Itu kata Bill Gates. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Greater Falls Theory itu intinya adalah suatu teori di mana namanya teori bodoh ya. Mungkin bahasa Indonesia apa ya? Teori kebodohan atau teori bodoh. Jadi intinya teori ini itu menggambarkan kebodohan orang-orang yang melakukan investasi dengan membeli satu aset investasi yang tujuannya itu dia berharap ada orang yang akan selalu ada orang yang membeli di harga yang lebih mahal. Itu the Greater Falls Theory. Ya memang betul. di crypto, di NFT itu seperti itu ya. Memang ada spekulatif di situ, yang nggak bisa kita hindarkan ya, ada spekulan. Nah, cuma yang mau gue bilang adalah ini bukan hanya terjadi di NFT atau di kripto, tapi sini juga terjadi gitu di aset-aset investasi lainnya. Sebagai contoh yang mau gue bilang, the Greater Falls Theory terbesar yang ada di dunia itu, di muka bumi ini, adalah pada tahun 2000, di mana ada bubble.com ya. Banyak banget perusahaan tech ya yang belakangnya ada com. Walaupun lu misalnya jual hewan peliharaan, lu kasih nama tuh pet.com, itu jadi valuasinya besar sekali. Itu dijual di pasar sahamnya Amerika dan nilainya menjadi lebih besar daripada nilai yang sebenarnya. Itu di Greater Falls teorinya pada saat tahun 2000, dimana orang-orang, kita akan lihat salah satu tulisan ini, bentar ya, ini menarik nih. Jadi setiap ada gelembung bubble investasi aset, itu pasti akan menciptakan the Greater Falls Theory. Nah, nih kita akan baca, gue akan bacain ya. Gelembung dimulai ketika kelompok saham manapun, dalam hal ini yang terkait dengan kegembiraan internet, mulai naik, mendorong banyak orang untuk membeli saham, yang menyebabkan banyak TV dan liputan cetak untuk memberitakan berita ini. Akhirnya banyak orang yang membeli dan berharap ada keuntungan besar yang terjadi. Ya. Nah, ini menyebabkan nilai dari aset itu menjadi lebih mahal daripada nilai yang sebenarnya. Dan orang-orang yang membeli seterusnya itu berharap bahwa nilainya akan terus naik. Ini mirip semacam skema Ponzi, tapi memang agak berbeda ya. Ini kata Burton Malky. Nah, memang iya. Jadi dulu itu tahun 2000 itu, kalau misalnya teman-teman yang jurusan kuliahnya mungkin pernah ngambil makroekonomi atau misalnya ekonomi bisnis, mungkin tahu ya soal itu ya. Jadi ada gelembung bubble ya, dari bubble.com. Lalu ada juga nih, selain saham tuh apalagi ya, ada aset investasi lainnya yang membuat Greater Falls Theory ini jadi nyata gitu. Salah satunya adalah subprime mortgage. Itu kalau bahasa Indonesia apa ya?
Itu KPR macet di US. Nah, jadi pada saat itu orang interest rate di sana itu nol ya kalau nggak salah pada saat itu 2008 ya atau kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk membeli rumah akhirnya dia membeli rumah, dan orang-orang yang kaya sekalipun juga membeli banyak rumah ya, karena mereka berpikir dengan membeli rumah nilai aset value dari rumah itu akan menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi pada akhirnya ya ujung-ujungnya apa? Banyak orang yang beli tapi nggak ada demand. Ya, ada supply tapi demand-nya nggak ada gitu. Akhirnya apa? Ketika interest rate-nya naik, ya kan, bunganya naik nih, orang nggak mampu nih untuk bayar. Ketika orang nggak mampu untuk bayar, nilai si aset rumah, ini bahkan ini rumah ya, yang ada fisiknya sekalipun, dan itu untuk kita tempati, itu justru bisa jadi greater false theory. Ya bodoh gitu, orang membeli rumah yang harganya awalnya 200 juta, lalu dia berharap naik, dibeli lagi sama orang jadi 500 juta, berharap lagi naik, ada lagi orang yang beli berani 800 juta, ada lagi nih, wah ini rumahnya dekat Jakarta nih, rumahnya di tengah-tengah Jakarta nih, akhirnya yang tadinya 700 juta jadi 2M, dari 2M naik lagi nih jadi 10M, gitu terus. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat orang-orang yang bahkan punya rumahnya 10M itu agak susah untuk menjual rumah. Kenapa? Karena itu the greater false theory gitu. Ya jadi nggak hanya ada di kripto gitu, yang kayak gitu tuh ada juga di saham, bahkan di rumah ya, di aset properti ya, yang safe menurut orang-orang konvensional zaman dulu tuh safe, itu ada gitu. Nah makanya kalau di saham itu ada diciptakan sama kalau teman-teman tahu Benjamin Graham, yaitu gurunya si Warren Buffett, itu menciptakan yang namanya value investing gitu. Karena Benjamin Graham dulu juga orang stok, orang market, orang saham, dan dia juga pernah gagal ya pada masa itu ya, tahun 80, tahun 1998 atau tahun 2000 kalau nggak salah juga, atau tahun 98, gue lupa, sekitar era 90-an lah pokoknya. Dulu di US bubble dari tinggi, terus harganya hancur-hancuran ya, sama juga seperti Amazon yang kita temui sekarang, eBay itu juga yang termasuk yang bertahan di era pada saat itu, the greater false theory, ketika bubble pecah. Nah, itu bikin yang namanya value investing. Apa sih value investing? Value investing itu intinya adalah mengukur seberapa harga wajar dari suatu saham ya, itu bisa kita beli gitu. Let's say misalnya harga saham itu adalah 1.000, sementara dari nilai wajarnya dihitung berdasarkan value book ratio, PE, PBV, atau dari return of equity, return of investment. Oh, ternyata harganya adalah 2.000, 3.000. Ya pasti kita bakal membeli lagi dong, karena harganya masih murah ya, masih 0,3 dari 1 PBV, atau masih lebih murah, diskon 70% dari nilai yang sebenarnya. Misalnya suatu harga Mercedes itu 100 juta, itu cuma 30 juta kayak gitu. Itu membuat pendekatan value investing dari Warren Buffett dan juga Benjamin Graham pada saat itu. Simpelnya itu dengan, atau enggak yang paling simpel, dengan melihat harga market cap-nya. Jika market cap itu lebih besar daripada aset yang dimiliki dari saham, maka itu terlalu mahal. Misalnya market cap itu adalah orang-orang yang membeli saham itu. Gampangnya ya, membeli saham itu. Misalnya orang-orang membeli di harga $10. Ternyata setelah dicek saham itu dia cuma punya aset itu sekitar $3. Jadi harganya mahal dong, ya kan? Akhirnya suatu saat ketika orang lain sadar, dia harganya akan turun lagi. Atau itu yang disebut dengan market crash, atau koreksi lah ya, mungkin koreksi kira-kira seperti itu. Itu kalau di saham. Kalau di rumah juga tadi kayak gitu. Nah, bagaimana dengan di
kripto. Ini yang memang agak sulit di kripto. Menggunakan pendekatan value investing ini masih susah karena dia tergolong baru dan kita belum bisa melihat dari mana nih kita bisa menentukan value yang sesuai gitu atau yang murah, karena mau dihitung dari market cap tapi asetnya tidak terlihat, dan malah bisa dibilang asetnya itu nggak ada gitu, karena memang hanya memanfaatkan karena memang hanya memanfaatkan fungsinya aja gitu. Bisa dibilang kalau menurut gue lebih cocok kayak oksigen gitu, oksigen di rumah sakit. Kita nggak bisa lihat dan kita nggak tahu berapa harga wajarnya, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Orang itu yang sesak napas itu butuh oksigen gitu, oksigen tabung. Sama dengan di kripto itu ya orang yang di luar negeri butuh transfer, kerasa tuh manfaatnya tuh, borderless-nya gitu ya, kerasa dan lebih cepatnya ya. Tapi nggak bisa dilihat ada berapa sebetulnya aset yang sebenarnya dari nilai kripto itu. Jadi kalau gue bilang gue setuju sama Bill Gates itu pinter, gue setuju kalau memang itu greater false theory termasuk pada aset-aset investasi lainnya. Itu yang harus digarisbawahi ya, namanya juga media ya, media kan selalu ini perlu heboh karena kan juga dia dikejar target, traffic gitu-gitu. Oke. Apalagi ya. Nah mungkin itu aja yang mau gue bilang. Poinnya adalah setelah diungkapkan oleh Bill Gates, kita harus sadar bahwa investasi itu tidak menggunakan uang yang 100% dari uang kita. Misalnya kita punya 1 juta, ya udah 100.000 aja. Jangan dipakai semua. Terus kita harus belajar lebih jauh sebelum kita memastikan untuk investasi. Pastiin juga itu dibagi-bagi, investasinya nggak semuanya taruh di sana, karena ya investasi itu punya resiko dan kita harus siap dengan resikonya. Jadi pastiin belajar terlebih dahulu ya. Oke, thank you banget yang udah tonton video ini dan selamat siang. Bye-bye.